Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian kedua. Selamat mendengarkan. Tak berapa lama antaranya masuklah anak-anak muda Belanda itu ke dalam gedung akuarium dengan gelak dan gurau mereka yang riuh. Dan tiada berapa jauh dari akuarium itu berjalanlah Yusuf dengan Tuti dan Maria keluar pekarangan menuju ke pasar. Yusuf sebelah kiri dan di sebelah kanannya berturut-turut Maria dan Tuti. Tuti tak banyak katanya, seolah-olah ada sesuatu yang sulit yang sedang dipikirkannya. Sesungguhnya dalam beberapa hari yang akhir ini ia asik memikirkan bermacam-macam soal. Kepalanya dipenuhi oleh Kongres Putri Sedar yang 2 minggu lagi akan diadakan di Jakarta. Sebagai salah seorang pemimpin perkumpulan itu yang terkemuka, lain daripada pengurus kongres itu, kepadanya terserah pula mengadakan sebuah pidato. Telah berhari-hari ia tiada pernah diam kalau tiada berjalan untuk mengunjungi orang-orang yang lain yang harus mengurus kongres itu. Ia asik membaca dan menulis di rumah untuk menyiapkan pidatonya. Beberapa buah buku telah dibacanya dan sebagian besar dari pidatonya selesai. Ia yakin benar-benar bahwa keadaan perempuan bangsanya amat buruk dalam segala hal, makhluk yang tiada mempunyai kehendak dan keyakinan, manusia yang terikat oleh beratus-ratus ikatan, manusia yang hanya harus menurut kehendak kaum laki-laki. "Kemana orang banyak itu?" tanya Maria, tiada tentu kepada siapa dihadapkannya pertanyaannya itu, sambil menunjuk kepada beberapa orang yang baru turun dari auto menuju jalan sebelah kanan. Tuti mengangkat kepalanya seraya melihat ke arah yang ditunjukkan adiknya itu, maka digelengkannya kepalanya. "Itu jalan keluar Batang," jawab Yusuf. "Tiap-tiap hari amat banyak orang pergi ke sana." "Saya sebenarnya ingin melihat ke situ," kata Tuti sekonyong-konyong. Rupa-rupanya perkataan luar Batang itu menarik hatinya. "Sering benar saya dengar orang menyebut luar Batang. Apakah sebenarnya yang dikunjungi orang ke sana?" "Ah, tidak apa-apa. Kuburan biasa. Orang Arab. Kata orang, keramat." "Ah, tahayul," kata Yusuf. "Ya, saya pun tiada percaya akan yang serupa itu. Kalau sesungguhnya dapat kita sesuatu oleh bernajar, maka dunia ini tentu telah lama menjadi surga. Tak ada lagi orang yang berkekurangan, tak ada lagi orang yang sakit dan mati." "Jangan terlampau lekas berkata serupa itu, Kak," kata Maria dengan bersungguh-sungguh. "Kalau tak ada keganjilannya, tentulah tak selama itu ia diminati orang." Tuti mengangkat bahunya seraya berkata dengan mengejek, "Tahyul amat dalam membusuk di daging manusia." Maria dan Yusuf diam tiada menjawab perkataan yang diucapkan dengan tegas itu. Sementara itu ketiga orang itu telah sampai di jalan besar. Mereka pun naiklah ke atas sepedanya masing-masing. Dan seperti telah demikian mestinya, Yusuf terus menemani kedua gadis itu. Sepanjang jalan percakapan mereka bertiga itu tiada tentu, berpindah-pindah dari pasal yang satu ke pasal yang lain. Di tengah-tengah percakapan itu tiba-tiba Yusuf berkata kepada Tuti, "Rasanya saya ada bersua dengan Ses, tetapi entah apabila saya tak ingat lagi." "Saya pun rasanya telah kenal akan muka Tuan," jawab Tuti. "Rasa-rasanya saya ada melihat Tuan dahulu pada rapat umum pemuda baru dalam bulan Desember yang lalu." "Oh, boleh jadi," kata Yusuf, "sebab saya salah seorang daripada anggota pedoman besarnya. Saya menghadiri kongres itu dahulu sebagai wakil pedoman besar Putri Sedar dari Bandung." "Dari Bandung? Jadi Ses datang dari Bandung?"
Tidak, saya mewakili Pedoman Besar Putri Sedar Bandung, sebab mereka tiada dapat datang sendiri. Saya orang Jakarta ini. Oh, begitu. Sus orang Jakarta? Orang Jakarta benar tidak pula. Kami orang Banten, tetapi sejak kecil kami tinggal di Jakarta ini. Saya dahulu sekolah ke Week School Gunung Sahari, yang kemudian dipindahkan ke Lembang, jawab Tuti kepada pemuda itu yang bernama Yusuf. Sementara itu mereka bertiga telah sampai dekat Gang Ketapang. Maria berkata bahwa mereka berdua akan berbelok ke kanan. Mendengar itu Yusuf berpikir sebentar dan segera berkatalah ia. Bolehlah saya menemani sus berdua sampai ke rumah? Apa salahnya asal Tuan sudi, jawab Maria. Maka berbeloklah mereka bertiga ke kanan melalui pabrik gas Istal Kuda dan sesudah itu berbelok pula ke kiri ke Cidengweg. Di jalan itulah di ujung Gang Hauber terletak rumah kedua gadis itu. Yusuf membaca nama yang tertulis pada sepotong marmer tergantung pada dinding rumah itu, R. Wirya Atmaja. Ketika Maria mengajak ia singgah, dikatakannya bahwa ia ada janji dengan seorang temannya. Ia masih segan sebab mereka belum dikenalnya benar. Di beranda rumah Maria dan Tuti disapa oleh ayah mereka yang duduk siap berpakaian setelan, membaca menghadapi meja yang penuh tumpukan koran. Siapakah anak muda yang mengantarkan engkau berdua itu? Mengapa tidak diajak naik? Entah, kami tiada tahu benar, jawab Maria. Tetapi rupanya seorang student sekolah tabib tinggi. Kami bertemu dengan dia tadi di akuarium dan dari sana kami pulang bersama-sama. Raden Wirya Atmaja menundukkan kepalanya pula membaca korannya. Perkataan anaknya itu tiada sedikit jua pun janggal terdengar kepadanya. Ia biasa memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada anaknya sebagai seorang yang besar dalam didikan cara lama, tetapi tiada menutup matanya kepada perubahan yang berlangsung setiap hari dalam pergaulan. Kabur-kabur terasa kepadanya bahwa telah demikianlah kehendak zaman. Dan ia tiada hendak melawan kehendak zaman, meskipun ia tiada dapat mengerti sepenuh-penuhnya akan kehendak zaman itu. Antara dirinya dengan anaknya ada terentang sesuatu tabir yang halus dan tiada nyata kelihatan kepadanya. Terutama sekali payah ia hendak mengaji sikap dan pendirian Tuti yang lain benar nampak kepadanya dari Maria. Apakah gunanya ia sebagai perempuan siang malam membuang tenaga dan waktu untuk perkumpulan, rapat di sini, rapat di sana, berpidato di sini, berpidato di sana? Apakah gunanya buku yang sebanyak itu bersusun dalam lemarinya, 1/2 dari gajinya menjadi kertas saja? Dan sampai sekarang belum dapat ia menduga mengapa Tuti dahulu memutuskan pertunangannya dengan Hambali, putra Bupati Serang, yang pasti akan menggantikan ayahnya di kemudian hari. Tidak sepaham, tidak sepekerti, mungkinkah itu saja telah cukup menjadi alasan untuk membuang segala harapan akan berbahagia yang sebesar itu? Dan sekarang telah pula 25 tahun usianya, anaknya itu rupa-rupanya tiada sedikit jua pun mengingatkan penghidupannya di kemudian hari. Sering ia mencoba berbicara dengan Tuti untuk mengetahui kata hatinya, tetapi hal itu sedikit tak menjadi terang baginya. Ia tiada mengerti apa tujuan ucapan Tuti yang mengatakan bahwa tiap-tiap manusia harus menjalankan penghidupannya sendiri sesuai dengan deburan jantungnya, bahwa perempuan pun harus mencari bahagianya dengan jalan menghidupkan sukmanya. Memaksa anaknya itu menurut kehendaknya tiada sampai hatinya, sebab sayangnya kepada Tuti dan Maria tiada terkata-kata. Apalagi sejak berpulang istrinya 2 tahun yang lalu dengan tiada insafnya. Dalam 2 tahun yang akhir ini sejak Tuti mengurus rumah dan dirinya, perlahan-lahan tumbuh dalam hatinya sesuatu perasaan hormat kepada kekerasan hati dan ketetapan pendirian anaknya yang tua itu.
Meskipun banyak ia tiada mengerti perbuatan dan kegemarannya, tetapi suatu pasal harus diakuinya. Segala isi rumahnya beres sejak diselenggarakan oleh Tuti, jauh lebih beres dan rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup. Dan hal itu mendamaikan hatinya sebagai ayah terhadap kepada berbagai-bagai pekerti dan perbuatan anaknya itu yang tiada sesuai dengan pikirannya. Dalam hati kecilnya timbul suatu perasaan percaya yang lahir oleh perasaan tiada kuasa untuk menunjukkan yang lebih baik. Tuti tentu tahu sendiri apa yang baik bagi dirinya. Wiraatmaja berdiri dari membaca koran dan ia masuk ke dalam menyuruh anaknya agar lekas bertukar pakaian supaya dapat lekas pergi ke Jatinegara. Juhro, bujang rumah itu, disuruhnya pergi mencari taksi. Tak berapa lama antaranya, kelihatanlah Wiraatmaja dengan kedua anaknya yang memakai kebaya naik taksi menuju ke Pasar Baru untuk membeli kado bagi saudara perempuannya yang baru bersalin di Jatinegara. Sekarang, pemirsa, kita bicarakan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf ialah putra Demang Munaf di Martapura di Sumatera Selatan. Telah hampir 5 tahun ia belajar pada sekolah tabib tinggi. Pada bulan Mei nanti ia akan menempuh ujian doktoral yang pertama dan kedua. Tempat tinggalnya sejak dari sekolah mulo AMS sampai ke sekolah tinggi ini ialah di rumah seorang kerabat Jawa yang diam di sawah besar. Sejak kembali dari mengantarkan Tuti dan Maria, pikirannya senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Perkenalan yang sebentar itu meninggalkan jejak yang dalam di kalbunya. Yang seorang agak pendiam dan tertutup rupanya, tetapi segala ucapannya teliti. Yang seorang lagi suka berbicara, lekas tertawa, gelisah, penggerak. Alangkah besar beda pekerti mereka berdua beradik itu. Tetapi tidak yang terutama sekali menarik hatinya ialah Maria. Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyinarkan kegirangan hidup dan bibirnya senantiasa tersenyum, menyingkapkan giginya yang putih. Keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30 ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah. Diambilnya sepedanya dan sebab tiada usah tergesa-gesa ia menuju ke arah Molenvliet, Berendesrand. Dalam hatinya ia berharap-harap akan bersua dengan Maria hendak pergi ke sekolah. Di Molenvliet West ia berbelok ke kiri menuju ke Harmoni. Sementara itu dari mulutnya tiada berhenti-henti berkepul-kepul asap sigaretnya. Tiba di hadapan Hotel Des Indes, sebenarnya telah dilenyapkan harapan akan bertemu dengan gadis itu. Tetapi baru ia hendak mencepatkan memutar sepedanya supaya dapat bertemu dengan kawan-kawannya sebelum pengajaran mulai. Tiba-tiba kedengaran di belakangnya suara yang halus mengatakan, "Selamat pagi." Sekejap terperanjat ia mendengar suara itu, lalu berpalinglah ia ke belakang dan nampak kepadanya Maria ketika ia membalas tabik itu. Sekejap hatinya berdebar-debar dan ia agak keragu-raguan. "Tak saya sangka akan bertemu pula dengan Sis pagi-pagi ini," katanya mencari perkataan akan berbicara menyambung tabiknya. Sementara itu ia memutar sepedanya ke sebelah kiri gadis itu, sedangkan matanya amat tajam mengamat-amatinya. Sebab pada pagi itu Maria kelihatan kepadanya lebih cantik, jauh lebih cantik dari di akuarium kemarin. Gaunnya yang putih bersih amat rapat memalut badannya sampai melampaui lututnya sedikit. Kakinya yang agak panjang dan langkai ditutupi kaus sutra yang kuning kemerah-merahan warna sawo, sehingga dari jauh rupanya ia seolah-olah tiada berkaus. Rambutnya yang lebat itu terjalin menjadi 2 anyaman yang terbuai-buai di belakangnya, sedangkan di sebelah mukanya mengeriting beberapa helai anak rambut. "Saya tiap-tiap pagi lalu jalan ini pergi ke sekolah," jawab Maria seraya tersenyum. "Sekolah mulai 7:30, alangkah lekasnya Sis pergi ke sekolah." "Tidak, sekolah kami mulai pukul 7:04. Lagi pula, apa kerja saya di rumah kalau segalanya sudah selesai?"
Bukankah lebih senang bergurau-gurau dengan teman-teman di sekolah? Sekarang ini pun tidak pula boleh dikatakan pagi benar. Sudah kurang 10 menit pukul 7. Yang akhir ini dikatakannya sambil ia melihat kepada arloji emas yang amat indah membeli tangannya yang halus dan langkai, yang hanya ditutup tangan bajunya lebih sedikit dari bahunya. Dengan tiada sengaja Yusuf memandang pula kepada arloji itu, seolah-olah dapat juga ia melihat jarumnya yang halus. Malahan setelah Maria meletakkan tangannya kembali ke atas setang sepeda dan memandang ke tempat lain, ke muka, mata bujang remaja itu masih seolah-olah takjub terpaut pada lengan yang indah halus itu. Dan dengan tiada diketahuinya berkata hatinya, sesungguhnya cantik. Sebenarnya Maria pagi-pagi itu amat cantik rupanya, mukanya yang berbedak tipis, hampir-hampir tidak kelihatan itu bersinar-sinar rupanya oleh karena kegirangan hatinya. Pergi ke sekolah sejak kecilnya amat disukainya, apalagi dalam 5 tahun sekolah HBS itu bertambah-tambah saja gemarnya. Meskipun di antara murid-murid itu amat sedikit gadis-gadis bangsanya, tetapi dalam pergaulan dengan gadis-gadis Belanda yang sebaya dengan dia itu tak pernah terasanya bahwa ia terpencil di tengah-tengah bangsa asing. Ia pandai membawa dirinya kepada segala orang, ia baik, tiada ditahan-tahan puji dan cumbunya. Demikianlah meskipun HBS Carpentier Alting Stichting itu boleh dikatakan hanya dikunjungi oleh gadis-gadis golongan yang terkemuka dalam pergaulan bangsa Belanda. Pada hari Minggu sering Maria dikunjungi oleh sahabat-sahabat sekolahnya itu di Gang Hauber yang bersahaja itu. Sedikit hari lagi Putri Sedar akan kongres, kata Yusuf mencari-cari pasal untuk dipercakapkan. Ya, hari Minggu 14 hari lagi akan berlangsung rapat umumnya, sahut Maria. Tentu ramai kongres sekali ini. Putri Sedar telah mempunyai cabang di mana-mana, ujar Yusuf pula. Sus, masuk Putri Sedar juga kah? Ah, tidak, jawab Maria. Lain daripada perkumpulan sekolah kami, saya tidak masuk suatu perkumpulan juga pun. Tetapi saudara saya yang kemarin itu sudah lama menjadi anggota Putri Sedar. Ia menjabat ketua cabang Jakarta sekarang ini. Hari Minggu nanti ia akan berbicara, kabarnya tentang sikap perempuan baru. Mengapa Kasus tidak masuk salah satu perkumpulan perempuan bangsa kita? Keputrian pemuda baru misalnya, baik benar bagi gadis-gadis yang masih sekolah, tanya Yusuf kepada Maria. Dahulu ada orang mengajak saya menjadi anggotanya, tetapi entah apa sebabnya sampai sekarang maksud itu tiada sampai, jawab Maria kepada Yusuf. Kalau begitu sekarang Sus harus lekas-lekas masuk. Sekarang bukan waktunya lagi kita pemuda-pemuda berdiam diri. Seluruh masyarakat kita sedang bergerak. Masakah kita yang muda-muda terpelajar akan menjadi penonton saja? Apabila dari sekarang tiada mulai serta, sampai kemudian hari kita akan canggung. Bagaimana akan menyertai kemajuan bangsa kita itu? Perkumpulan pemuda itu ialah sekolah bagi kita, tempat kita belajar bekerja bersama-sama untuk kepentingan orang banyak, sahut Yusuf kepada Maria. Perkataannya itu diucapkan oleh Yusuf dengan tetap dan pasti, sehingga selaku desakan kepada gadis itu. Maria tidak merasa hal itu, malahan tiada ia berkuasa untuk menolak, sehingga terlompatlah dari mulutnya agak kekanak-kanakan. Ya, saya hendak menjadi anggotanya, tetapi bagaimanakah aturannya? Sekejap memerah muka perawan itu merasa kekurangan pada dirinya yang ditunjukkan oleh Yusuf itu. Itu perkara mudah, kata Yusuf dengan suara seseorang yang harus melindungi. Nanti Sus, saya tolong suruh catatkan sebagai anggotanya. Kalau diadakan rapat, tentu Sus mendapat undangan. Cobalah pula berkenal-kenalan dengan gadis-gadis bangsa kita. Beberapa lamanya orang berdua itu tiada bercakap-cakap, seolah-olah masing-masing sedang menyelesaikan pikirannya. Dalam pada itu mereka telah dekat Bramberg Park.
menuju ke stasiun Gambir. Dalam waktu akhir ini, perkumpulan kami pemuda baru sangat maju, kata Yusuf menyambung percakapannya pula. Seolah-olah belum tercurah segala yang terasa di hatinya. Di tiap-tiap kota yang ada sekolah menengah, kami mempunyai cabang. Pada kongres kami yang baru lalu, tak kurang hadir utusan 100 buah cabang. Girang hati melihat kegembiraan pemuda-pemuda menjunjung perkumpulan serupa itu dan bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.